Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Abi Quraisy tuh orang paling rendah hati. Bukan hanya belajar Al-Quran, tapi hidup bersama Al-Quran. Dari umur 13 tahun, udah merantau untuk belajar Al-Quran di Al-Azhar University di Kairo. Hampir 80 tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran. Tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Nggak pernah mengakukan diri. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Tapi itu nggak mau gitu, Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu mencintai kan seperti itu. Panutanku tuh Abi Quraisy, panjang umur, sehat selalu ya Allah. Aku tuh selalu. Amin, amin, Aku Habib itu karena dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Profesor Dr. Kiai Haji Al-Habib Muhammad Quraisy Shihab LCMA lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Sulawesi Selatan. Beliau ini adalah seorang cendekiawan ilmu Al-Quran dan mantan Menteri Agama Indonesia tahun 1998 pada Kabinet ke-7 pada era masa Presiden Soeharto. Orang tuanya pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Rishi yang merupakan keturunan Bugis. Quraisy adalah anak keempat dari 12 bersaudara. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy dan Bugis dari ibunya, yang saat ini sedang dijadikan perdebatan mengenai keturunan Nabi Muhammad SAW dari marga Shihab. Ayahnya Quraisy Shihab, yakni Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang ilmu tafsir, kelahiran tahun 1915. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, politikus yang memiliki reputasi yang baik di masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina 2 perguruan tinggi di ujung pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia atau UMI, sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin ujung pandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut. Abdurrahman pernah menjadi anggota Konstituante Republik Indonesia pada periode 9 November 1956 sampai 5 Juli 59 dari fraksi Masyumi. Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jamiatul Khair, sebuah lembaga pendidikan tertua Islam di Indonesia. Abdurrahman Shihab atau ayah dari Quraisy Shihab ini adalah anak tunggal dari Habib Ali Shihab, yaitu seorang ulama, juru dakwah, dan pendidik asal Hadramaut, Yaman. Habib Ali telah bermigrasi ke Indonesia dari Hadramaut ke Sulawesi Selatan semenjak muda untuk berdakwah. Kemudian ia wafat di Makassar pada tahun 1915 pada usia 52 tahun ketika Abdurrahman masih bayi. Setidaknya itu adalah silsilah nasab Al-Habib Quraisy Shihab. Beliau adalah generasi ketiga jika terhitung dari leluhurnya yang bermigrasi dari Yaman Hadramaut ke Hindia Belanda. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraisy Shihab mendapat motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir tentu saja dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah maghrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihat-nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Quran. Quraisy kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Quran sejak umur 6-7 tahun. Ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Quran.
Disinilah benih-benih kecintaannya kepada Al-Quran terus bertumbuh. Pendidikan formalnya Quraisy Shihab dimulai di Makassar dari SD sampai SMP kelas 2. Pada tahun 1956 kemudian beliau dikirim ke Kota Malang untuk nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fakihiyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya beliau sudah mahir berbahasa Arab. Melihat bakat bahasa Arab yang dimilikinya dan ketekunannya untuk mendalami studi keislaman, Quraisy beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke Universitas Al-Azhar Kairo melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi Selatan. Di sana pendidikannya dimulai setingkat Madrasah Sanawiyah atau SMP. Kemudian beliau masuk Fakultas Usuluddin setelah selesai dari Madrasah Sanawiyahnya. Beliau mengambil jurusan tafsir hadis. Dan pada tahun 1967 beliau meraih gelar LC. 2 tahun kemudian yaitu tahun 1969 Quraisy Shihab berhasil meraih gelar MA atau Magister pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul Kemukjizatan Al-Qur'anul Karim dari segi hukum. Pada tahun 1973 beliau dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat sebagai rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin untuk kemudian menjadikan beliau wakil rektor di bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Kemudian beliau menikah dengan Ibu Fatmawati Assegaf pada tanggal 2 Februari 1975 di Solo. Pasangan ini dikaruniai 5 orang anak: Najelah Shihab, Najwa Shihab, Naswa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab. Untuk mewujudkan cita-citanya mendalami studi tafsir, pada tahun 1980, Quraisy Shihab kembali menuntut ilmu ke alma maternya di Al-Azhar Kairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Al-Quran. Ia hanya memerlukan waktu 2 tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul Suatu Kajian dan Analisis Terhadap Keotentikan Nazam Ad-Durar karya Al-Baikai berhasil diperolehnya dengan predikat summa cum laude. Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraisy Shihab untuk melanjutkan karirnya. Beliau pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Usuluddin di IAIN Jakarta. Disinilah beliau aktif mengajar bidang tafsir dan ulum Al-Quran di program studi S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, beliau juga dipercaya menduduki jabatan Rektor IAIN Jakarta selama 2 periode dari mulai tahun 1992 sampai 1998. Setelah itu beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama pada awal tahun 1998 era Presiden Soeharto. Hingga kemudian selanjutnya beliau diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir, merangkap negara Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo. Sebagai seorang yang sangat amat memiliki ilmu dan dedikasi tinggi dalam bidang keilmuan Al-Quran, suatu hal yang unik dari beliau adalah beliau tidak ingin dipanggil Habib di antara banyak orang yang sangat membanggakan nasab kehabibannya. Beliau tidak ingin dipanggil Habib lantaran kerendahan hatinya. Dengan tawadu, beliau mengatakan bahwa dirinya masih belum memiliki teladan dan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga belum pantas untuk dipanggil Habib. Tapi banyak yang sempat membahas kenapa Abi nggak mau dipanggil Habib. Saya belum mencintai. Abi mencintai, kalau Nana boleh dong manggil Abi Habib. Kalau Nana boleh, tapi Nana kalau boleh. jadi kalau ada yang mencintai Abi mencintai itu Habib. Iya, itu baru. Kita harus mencintai masyarakat kita. Dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak maki, tidak menyerang dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Kemudian baru-baru ini, anaknya Quraisy Shihab yang memiliki latar belakang lekat dengan kearaban, yaitu Najwa Shihab, yang merupakan seorang jurnalis tersohor di negeri ini, melakukan tes DNA.
Beliau mengikuti sebuah program ekspedisi sebagai salah satu relawan dalam program bertajuk Asal-Usul Orang Indonesia yang digagas oleh pemerintah dan sebuah lembaga media. Hasilnya cukup mengagetkan. Gen Timur Tengah yang ia yakini lebih banyak justru kalah dengan gen Cina. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Selama ini Najwa dikenal sebagai warga negara keturunan Arab. Namun hasil tes DNA Najwa Shihab mengejutkan. Gen Arab yang dimilikinya hanya 3,4%. Perempuan kelahiran Makassar 16 September 1977 ini justru punya 10 fragmen DNA dari 10 leluhur yang berbeda. Komposisinya sebesar 48,5% dari Asia Selatan, yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Pakistan, Afrika Utara, yaitu Mesir, Maroko, Libya, Sudan sebesar 26,81%, kemudian dari Afrika 6%, kemudian dari Asia Timur seperti Cina, Taiwan, Hong Kong yaitu 4,19%, diaspora Afrika 4,15%, kemudian untuk Timur Tengah atau Arab, Bahrain, Irak, Kuwait, dan termasuk Yaman di dalamnya yaitu sebesar 3,48%. Karena saya tahu moyang saya berasal dari Hadramaut, Yaman, yaitu Habib Ali atau buyutnya. Jadi saya garis keturunan keempat dari Hadramaut yang kebanyakan seorang pedagang, seorang pendakwah juga. Jadi memang berkeliling karena memang pedagang di jalur sutra. Tujuan utama Najwa Shihab mengikuti ekspedisi ini lebih bagaimana supaya menunjukkan bahwa Indonesia itu beragam. Bagaimana perbedaan itu bisa menjadikan kita jauh lebih kaya dan membuat kita bertoleransi. Buat saya itu tesis yang menarik. Dan saya langsung bilang, oke, mau. Tanpa pikir panjang lagi ketika ditawari. Anaknya boleh manggil Habib Quraisy, cuma kalau yang lain Abi kadang suka protes, nggak mau dipanggil Habib. Terima kasih teman-teman. Teman-teman boleh deh yang nonton Shihab. Boleh ya, Bi? Janganlah. Oh, Abi nggak boleh. Kata Abi nggak boleh, nggak apa-apa. Bisik-bisik aja. Assalamualaikum.